Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprilianti dengan NIM F2019081. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari dengan program studi S1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah suatu ikatan antara atom H dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet yang lengkap seperti O, N, dan F, di mana kekuatannya juga bervariasi antara 1 sampai 10 kilokalori per mol, yang pada umumnya terjadi pada senyawa yang mempunyai gugus-gugus seperti OHO, NHO, NHN, OHN, NHF, dan OHF. Nah, ikatan hidrogen ini juga terdiri atas dua, yaitu yang pertama ikatan hidrogen intramolekul dan ikatan hidrogen intermolekul. Yang pertama itu ikatan hidrogen intramolekul, di mana ikatan hidrogen intramolekul ini adalah ikatan yang terjadi dalam satu molekul, sedangkan ikatan hidrogen intermolekul adalah ikatan yang terjadi antar molekul-molekul. Selain itu, dilihat dari kekuatannya, ikatan hidrogen intermolekul lebih lemah dibanding dengan ikatan hidrogen intramolekul. Kemudian, ikatan hidrogen juga dapat mempengaruhi sifat-sifat kimia fisika senyawa, kemudian kelarutan dalam air, dan kemampuan pembentukan kelat dan keasaman. Nah, perubahan sifat-sifat tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis dari senyawa. Seperti yang kita lihat gambar di samping, yaitu asam ortohidroksi benzoat dan asam parahidroksi benzoat, di mana asam ortohidroksi benzoat ini mempunyai ikatan hidrogen intramolekul dan secara efektif mengurangi aktivitas gugus OH dan COOH terhadap mol air sehingga kelarutan dalam air berkurang. Kemudian, bentuk orto mempunyai keasaman yang lebih tinggi dan kemampuan membentuk kelat yang besar dibanding bentuk meta dan para. Nah, bentuk meta dan para hidroksibenzoat dapat membentuk ikatan hidrogen intermolekul sehingga mempunyai kelarutan dalam air yang lebih besar dibanding bentuk orto. Selain itu, perubahan sifat kimia fisika tersebut berpengaruh terhadap aktivitas analgesik dan antibakteri turunan hidroksibenzoat. Nah, ikatan hidrogen juga membantu terhadap kestabilan konformasi alpha helix, peptida-peptida, dan interaksi pasangan basa-kas seperti purin dan pirimidin pada ADN. Selain itu, pada obat anti kanker seperti golongan senyawa, pengaplikasi dan mengaplikasi pasangan basa ADN dan mencegah pembentukan ikatan hidrogen sehingga replikasi normal dan ADN tidak terjadi. Kemudian, kita beralih pada ikatan hidrofobik. Nah, ikatan hidrofobik merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Nah, daerah nonpolar molekul yang tidak larut dalam air atau molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen yang membentuk struktur kuasi kristalin atau iceberg. Kemudian, bila dua daerah nonpolar seperti gugus hidrokarbon molekul obat dan daerah nonpolar yaitu reseptor sama-sama dalam lingkungan air, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah molekul air yang kontak dengan daerah-daerah nonpolar tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, kuasi kristalin akan pecah, menghasilkan peningkatan entropi yang digunakan untuk isolasi struktur nonpolar. Peningkatan energi bebas ini dapat menstabilkan molekul sehingga tidak lengkap dengan daerah nonpolar. Penggabungan demikian inilah yang disebut dengan ikatan hidrofobik. Selanjutnya yaitu ikatan elektrostatik,
yaitu ikatan yang terjadi akibat perpindahan atau serah terima elektron dari satu atom ke atom lainnya. Misal, atom yang melepas elektron bermuatan F dan menerima elektron bermuatan Baik, selanjutnya yaitu ikatan elektrostatik, di mana ikatan elektrostatik ini yaitu ikatan yang terjadi akibat perpindahan atau serah terima elektron dari suatu atom ke atom lainnya. Misalnya, atom yang melepas elektron kemuatan F dan menerima elektron bermuatan. Contohnya seperti ikatan ionik, yaitu MgO, CaF2, dan NaCl, dan lain-lainnya. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kesalahan dan kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi, karena saya merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.